Kami tunggu-tunggu PP-nya Mbak Betty, Ibu Lindawati, selamat datang. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Hari ini Bu Linda, kemarin kita sudah 3 hari. Yang pertama Miss Hope, yang kedua Mbak Erni, yang ketiga sekarang Bu Betty akan mengadakan sama seperti yang pertama. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman CGP itu calon pengguru, guru penggerak. Kalau udah disebut penggerak, berarti yang belum bergerak, yang masih diam, itu akan dibangkitkan oleh ketiga calon penggerak yang profesional, ya Bu Indah ya. Iya. Jadi mudah-mudahan untuk itu saya katanya sebagai wakil kepala sekolah mohon kepada teman-teman, apabila ketiga teman kita ini perlu bantuan baik fisik, mental, pengetahuan, bahkan doa, ayo kita sama-sama dukung. Dan saya mohon, karena pernah mendengar, jangan menciutkan guru penggerak. Karena apa? Untuk kita omongan seperti ini biasa. Guru penggerak, jangan, kasihan. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang lain, jangan sampai terucap guru penggerak, jangan. Kasihan. Untuk kita omongan seperti itu biasa, ya Mbak Betty ya. Tapi untuk yang menjalankan, punya pemikiran ganda. Jadi mulai dari sekarang kita niatkan, kita bantu teman-teman kita yang akan maju. Mudah-mudahan mereka benar-benar full menjalankan CGP ini. Hanya itu saja pesan saya, mudah-mudahan melekat di hati teman-teman semuanya. Dan bagi yang menyusul juga tentunya akan sama. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan berat. Dari awal tesnya juga penuh penyaringan yang cukup berat dan melelahkan, tapi yakin indah pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Riko Isriatun, Wakil Kepala Sekolah SD Munjul 01 bidang kurikulum. Dalam hal ini beliau sebagai penasehat atau guru pamong dari Ibu Betty Novitasari. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Munjul 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Maslikah SPD MM. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk lebih semangat lagi kita tepuk tangan untuk Ibu Siti Maslikah. 1, 2, 3. Iya. Muncul 1. Luar biasa, kolaborasi mantap. Monggo Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu Nam sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong, masa lemes banget sih?
Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Semangat tapi jangan marah. Sekali lagi saya minta yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, kesempatan waktu sehingga kita bisa sama-sama hadir bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat tamu kita hari ini Ibu Lindawati sebagai pengajar praktek dari Ibu Betty. Yang saya hormati Ibu Riko Isriatun SPD Waka Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Petrus Porwadi Waka Kesiswaan, Bapak Ibu guru serta karyawan SD Munjul 01 yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada yang terhormat Ibu Linda yang sudah berkenan hadir di sekolah kami, juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang meluangkan waktunya. Sama-sama kita nanti akan mendengarkan diseminasi dari CGP. Yang diseminasi ini sudah 3 hari kita lakukan, dari hari Senin ya, dari hari Senin, Selasa, dan hari Jumat. Mudah-mudahan para CGP ini tak bosan-bosannya untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman kita semua. Semoga di SD Munjul 01 ini walaupun bukan guru penggerak tapi terimbas dengan guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa diimbaskan kepada para siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan diseminasi dari Ibu Betty Novitasari, CGP Angkatan 7 kelas B41 34 ya, 34 I. Saya lihatnya 3B itu, nggak taunya 34, maaf ya Bu Betty. 34 I dengan bimbingan Ibu Linda. Mudah-mudahan ketiga CGP SD Munjul 1 pantang menyerah ya. Ayo kita sama-sama, saya sekaligus mendorong, memotivasi. Kita lakukan apapun yang kita lakukan, kalau kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang paling dalam, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Jadi jangan pantang menyerah, jangan. Saya yakin ketiga CGP dari Munjul ini, Ibu Hope, Ibu Erni, dan Ibu Betty ini orang-orang yang luar biasa, selalu memberikan motivasi, inovasi-inovasi ke sekolah kita, sehingga sekolah kita selalu bisa berubah dan berubah ke yang lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita sama-sama dengarkan, dan tidak hanya didengarkan, atau ini praktek baik ini, kalau kemarin ada praktek baik budaya positif, ayo sama-sama kita praktekkan di kelas masing-masing. Insya Allah nanti kalau kita dengan sabar memberikannya kepada anak-anak didik kita, insya Allah anak-anak kita akan membudaya menjadi anak yang berkarakter baik. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul satu. Luar biasa. Muncul satu. Luar biasa. Kolaborasi. Mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Munjul 01 yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Khususnya kepada guru calon penggerak di SD Munjul 01. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Siti Maslina. Iya. Biasanya kalau di bimbingan rohani kita sambut dengan sholawat ya. Kalau di sini beda. Munjul 1, kolaborasi gitu terus ya. Biar gak ngantuk ya Bapak Ibu semuanya. Biasa aja kali lihatnya Pak Iit. Biar gak tegang Bu Betty maksudnya. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik Ibu Betty Novitasari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 34I Munjul 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Lindawati. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya walaupun siang kita tetap bilang pagi. Kalau siang kan biasanya ngantuk. Kalau pagi kan enggak. Kalau pagi kayak ngantuk itu kebangetan. Ya makanya saya bilang selamat pagi. Ya. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Maslikah SPDMM, yang saya hormati rekan-rekan guru. Ini rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru, karena saya juga profesi sebagai guru. Rekan-rekan guru yang sangat luar biasa. Saya jadi semangat banget ngelihatnya di sini ya. Yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Betty yang luar biasa juga. Jangan banyak kemarin istirahat katanya, istirahat saya udah agak gimana gitu ya. Sekarang terpecut lagi. ya sudah mulai agak boring dikit ya. Itu saya rasakan juga. Ya, apalagi saya keliling seminggu tuh kerasa banget boringnya gitu ya. Ini kayaknya mau lanjut enggak nih antar berikutnya lagi gitu kan. Jadi memang kita kadang ada titik jenuh ya dalam kegiatan-kegiatan kita. Apalagi kalau menguras pikiran, tenaga itu sangat luar biasa. Kadang-kadang ke titik jenuhan itu ada. Nah, disinilah saya lihat budaya positifnya sudah ada. Di mana budaya positif ini adalah saling bahu membahu, saling menghargai. Apalagi disupport dengan kepala sekolah yang sangat luar biasa ini. Jadi kita pun terpacu kembali. Jelas ya Bu Betty ya, betul kan? Jadi memang titik jenuh itu ada. Setiap kita manusia mempunyai titik jenuh. Nah, bagaimana titik jenuh ini untuk kita hilangkan? Yaitu dengan salah satunya dengan budaya positif. Dengan adanya budaya positif, apalagi dengan budaya positif yang baru, memberikan penyegaran bagi diri kita maupun orang lain. Insya Allah, ya segala rasa-rasa jenuh itu akan berkurang. Saya pun juga begitu. Dengan saya melakukan kegiatan yang baru, yang tertantang, kadang yang lama suka boring ya. Nah, saya cari tantangan yang baru. Saya cari itu ya. Biarin waktunya mau lari-larian keluar, yang penting saya melakukan kegiatan yang benar-benar positif bagi diri saya, bagi masyarakat, bagi orang lain, dan bagi agama saya. Itu ya. Jadi silakan semua dieksplor kemampuan-kemampuan kita, apalagi untuk membangun perkembangan budaya positif bagi nuansa pembelajaran bagi peserta didik kita, untuk mencerdaskan dengan menggunakan ajaran-ajaran pembelajaran dengan menggunakan Ki Hajar Dewantara pada kurikulum Merdeka. Itu saja sambutan saya. Semoga apa yang saya berikan sambil nanti saya mungkin menyimak hal-hal yang akan disampaikan Bu Betty. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul satu. Muncul satu. Kolaborasi. Mantap.
juga untuk Ibu Lindawati. Selamat siang Pak, selamat pagi nih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lindawati sebagai pengajar praktik Ibu Betty Novitasari dalam calon guru penggerak pada siang hari ini telah hadir bersama-sama kita dan akan bersama kita sampai selesai nanti acara pada siang hari ini. Dan mari kita sebut Ibu Betty Novitasari yang akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pemahaman budaya positif oleh Ibu Betty Novitasari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 34I. Kepada Ibu Betty Novitasari kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Betty. Luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Mundur 1. Luar biasa. Kolaborasi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat sekali. Benar-benar Bapak Ibu ya, ini benar-benar semangat pagi. Maksudnya benar semangatnya itu semangat pagi, bukan selamat pagi, tapi semangat pagi. Oke. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Munjul 1 pagi. Soalnya aku dicuekin. Ya, Ibu Siti Maslika, SPDMM, yang terhormat Ibu Wakak Kurikulum, yaitu Ibu Riko Isriatun, yang terhormat Bapak Wakak Kesiswaan, Bapak Petrus Purwadi, dan teman-teman semua yang luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya saya punya tepuk, yaitu tepuk guru hebat. Tepuk guru hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Satu kali lagi boleh nggak? Boleh. Tepuk guru hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua pasti hebat. Ya, perkenalkan saya Betty Novitasari, CGP angkatan 7 kelas 34I, akan melakukan diseminasi, yaitu pengalaman dalam melakukan budaya positif. Ya, tujuan saya untuk melakukan diseminasi itu, yang pertama, memahami konsep budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya garis besari ya, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian memotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, memahami teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya juga memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, teori 5 posisi kontrol, teori segitiga restitusi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, validitas, tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tolak ukurnya, yaitu peserta penindasan akan memenuhi target yang memiliki keseriusan dan kegiatan pengimbasan. Peserta juga memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi pemikiran KHD yang sudah muncul dan mengikat. Peserta juga memiliki komitmen untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah berdasarkan langkah-langkah yang
telah dipelajari. Dan ini khusus untuk murid. Murid akan melatih kedisiplinan yang tinggi berdasarkan motivasi intrinsik. Dan wali kelas, semua peserta didik di kelasnya mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas nantinya. Tentunya kalau sudah dibuat dan dipasang di kelas pasti harus ditaati. Betul? Tolak ukur selanjutnya yaitu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Dan yang terakhir, terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kedepannya ini saya akan lebih mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sambil melihat video ini dan mendengarkan alunan musik, coba kita renungkan hal apa yang kita dapatkan dalam video ini. Kira-kira apa ya? Hijau, damai, terus tentram, sejuk, tenang, apa lagi? Subur, bahagia. Oke. Ya, di sini, maaf ya, di sini. Kenapa saya mengambil filosofi Ki Hajar Dewantoro itu seperti padi yang kita makan, beras yang kita makan itu berasal dari padi yang sudah dipanen oleh petani. Nah, petani itu dari mana awalnya bisa mendapatkan padi tersebut? Kira-kira dari mana? Dari benih. Kemudian dirawat oleh petani sampai panen. Nah, baik, di sini saya menggambarkan bahwa ladang atau sawah yang dipakai untuk menanam padi itu seperti sekolah yang kita setiap hari itu ada kita di sini. Setiap hari kita memberikan ilmu kepada anak-anak. Itu sawah itu sebagai sekolah, pemahaman gambarannya itu seperti itu. Kemudian bibitnya itu kalau di sawah itu kan padi ya, namanya apa ya Bu? Kalau bibit padi itu, oh iya, winih, namanya winih. Benih sama aja winih ya. Ya sama. Nah kalau kita di sekolah ibaratnya itu apa? Siswa. Nah bagaimana kita itu menanamkan yang sudah dilakukan oleh petani itu seperti kita. Nah, bisa tidak kita itu seperti petani tersebut, bisa dari awal memiliki ladang, yaitu kita sudah punya tempat ya Bapak Ibu ya, yaitu sekolah. Nah, di sekolah ini kita sudah memiliki benih juga. Sudah. Dan bagaimana kita menghasilkan seperti petani itu padi atau beras yang kita makan yang bagus, yang rasanya enak, tentunya yang dipilih kan. Dan nah ini berarti kita harus menghasilkan siswa yang
luar biasa yang berprestasi. Oke. Kita akan mewujudkan seperti yang saya ceritakan yang kemudian ini. Mau nyanyi lagi? Ilmu padinya semakin berisi, semakin menunduk. Berarti kita itu semakin memiliki ilmu, kita semakin rendah hati. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Indah. Semoga semua bisa seperti itu ya. Nanti kalau kita tengadah terus nanti takut kesandung. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantoro itu dimulai dari pendidikan dan pengajaran. Kalau dulu mungkin punya pemikiran mengajar saja atau mendidik saja, tapi pada filosofi KHD ini tidak boleh terpisahkan. Jadi pendidikan dan pengajaran itu harus jadi satu yang akan menghasilkan kompetensi keilmuan. Sama seperti sekarang, karena kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar, tapi masih belajar juga ya, belajar kurikulum yang belajar dan masih tahap belajar juga. Nah, kompetensi keilmuan ini harus didasari oleh nilai-nilai sosial budaya. Sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekolah kita lingkungan budayanya lingkungan budaya seperti apa? Budaya Betawi. Nah, semua ilmu yang kita berikan kepada siswa itu mengacu kepada lingkungan, yaitu kebudayaan Betawi. Tidak luput juga tetap menambahkan materi yang lain. Untuk apa? Kenapa harus disangkutkan dengan nilai sosial budaya? Karena kita akan menciptakan selamat dunia akhirat. Nanti akan diulas lagi di sesi di slide selanjutnya. KHD juga mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu apa sih? Kodrat zaman itu apa? Kira-kira ada yang sudah punya gambaran? Dibawa lahir dari anak dari rumah dibawa ke sekolah seperti apa? Kalau kodrat zaman, iya, sesuai dengan zamannya kita saat ini. Saat ini kita sudah di abad 21. Berarti kita harus menciptakan sifat dan karakter anak seperti apa? Iya, abad 21, yaitu yang kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. Yang disebut dengan C4. Selain itu, KHD juga mempunyai prinsip dasar menuntun. Apa yang menuntun? Membimbing, memberikan contoh. Ya. Filosofi dari KHD itu ada ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuthuri handayani. Kayaknya ada yang paham sekali nih dengan makna tersebut. Ingarso sung tulodo itu di depan memberi teladan ya, contoh. Ing madyo mangun karso, iya, kita di dalam kegiatan itu kita bisa bekerja sama. Dan yang tuturi handanya ini adalah di belakang kita bisa mendorong, memotivasi, memberi motivasi, memberi motivasi bukan mendorong ya. Ya betul, ingat sing tulodo, di depan kita harus memberikan contoh.
contoh seperti apa? Tentunya contoh yang baik. Kemudian Imadio Mangunkarso. Di dalam bersama-sama. Iya, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus membawa, mengajak siswa untuk bekerja sama. Yang terakhir itu Tuturi Handayani. Ketika kita di belakang mereka, kita memotivasi atau memberikan dorongan. Prinsip selanjutnya itu kodrat anak. Kodrat anak itu sebenarnya kira-kira apa? Saya kalau sebagai anak-anak itu senangnya bermain. Kalau Bapak Ibu suka bermain seperti anak-anak ya, itu kodrat anak. Itu dia akan dibawa sampai kapanpun. Kita sebagai pendidik itu harus mempunyai prinsip menghamba. Apa yang menghamba? Saya waktu pertama kali mendengarkan menghamba kepada anak, apa yang saya pikirkan itu ternyata berbeda dengan makna dari Ki Hajar Dewantoro. Kira-kira menghamba itu apa? Ngomong, mengikuti. Iya betul, mengikuti. Kalau dulu saya menghamba itu menyembah. Iya, saya mikir anak kok harus disembah gitu kan? Ternyata bukan seperti itu. Betul sekali Bu Sian bahwa kita sebagai pendidik harus mengikuti anak butuhnya apa, maunya apa, yang dia mampu apa, seperti itu. Nanti akan lebih jelas lagi di slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke konsep budaya positif. Ke depan nanti saya akan sedikit tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kali ini saya akan benar-benar mengajak Bapak Ibu itu merasakan bagaimana sih kalau kita itu benar-benar menjadi guru yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro. Ya, perubahan paradigma belajar, aturannya seperti apa? Kita harus seperti apa yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro? Yaitu yang pertama harus berpusat pada murid. Kok bisa berpusat pada murid? Biarkan murid yang berkreasi, biarkan murid yang memunculkan ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Jadi kita menjadi fasilitator. Kemudian ada aturan yang mengacu pada pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi. Ini kira-kira apa? Pembentukan karakter dan kompetensi keilmuan. Di sini kita mengacu kepada keilmuan yang berkarakter. Kemudian pembelajaran kokurikuler interdisipliner. Nah, di sini ini sama dengan intrakurikuler, tapi perbedaannya yaitu dia karakter dan keilmuannya bersifat umum. Semua yang kita lakukan pada pembelajaran yaitu mengacu yang sudah saya lakukan di sini. Anak-anak dibuat senang untuk melakukan yel-yel seperti tadi kita pas melakukan yel-yel sebelumnya atau tepuk. Ya, mohon maaf, profil pelajar Pancasila bisa kita tanamkan ke anak-anak melalui yel-yel tadi.
Jadi anak-anak tuh paham apa yang saya harus lakukan dari 6 item ya. 6 item itu apa saja agar anak-anak itu tahu menggunakan nilai tersebut. Nah, kita sebagai guru juga harus memahami profil pelajar Pancasila itu apa saja. Bagaimana kita ingin mendalami kalau kita tidak mengetahui atau tidak tahu apa sih profil pelajar Pancasila itu, ada berapa, bunyinya apa. Sekarang saya sedikit mengajak Bapak Ibu untuk speaking-nya tapi menggunakan salam guru Pancasila. Ketika saya memberikan aba-aba salam guru Pancasila, langsung tepuk mengatakan bersama mewujudkan merdeka belajar. Salam guru Pancasila. Mewujudkan merdeka belajar. Salam guru Pancasila. Kami Pancasila bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami guru pelajar Pancasila berkebinekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernalar kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Semoga kita menjadi guru profil pelajar Pancasila, tapi gurunya juga ikut. Budaya positif itu akan berhasil jika sudah memiliki sikap disiplin. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus tahu disiplina, yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam positif, memotivasi perubahan muncul dari dirinya sendiri. Jadi budaya positif itu harus diawali dari diri sendiri. Adapun motivasi yang benar bukan dikarenakan menghindari rasa tidak nyaman atau memberikan hukuman atau untuk menerima imbalan seperti penghargaan dari orang lain. Motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi yang menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi karena hukuman dan penghargaan bersifat eksternal dan dapat mengganggu proses pendidikan siswa. Nah, hukuman dapat membuat siswa menjadi tidak nyaman dan takut, sementara penghargaan hanya memunculkan motivasi yang bersifat sementara. Hal yang menarik ketika mempelajari materi ini adalah mengenai penghargaan. Kita sebagai guru perlu lebih bijaksana dalam menggunakan penghargaan berupa poin keaktifan kepada siswa di kelas. Hukuman dan penghargaan, kalau menurut saya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Menurut saya penghargaan dan hukuman itu tidak beda jauh. Hukuman biasanya itu menakutkan dalam bentuk kekerasan atau tidak menyenangkan. Tetapi penghargaan itu juga sebagai hukuman yang menyenangkan. Contohnya diberikan reward, hadiah yang sudah kita sering lakukan ketika kita menemukan siswa yang berprestasi, kita memberi reward atau penghargaan. Sebenarnya itu adalah hukuman jika dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Tidak menjadi hukuman jika dilakukan sebatas
Ya, atau sesaat saja. Guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu pemberian hukuman. Pemberian hukuman biasanya itu seperti apa ya contohnya? Push up, lari, itu kekerasan fisik Pak, Bu. Ya nggak usah kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik itu hukuman biasanya langsung hilang ketika lelahnya sudah hilang. Tetapi ada hukuman yang akan tertanam oleh anak. Ya, itu yang biasanya kita suka lakukan sambil nadanya tinggi. Hai, iya. Terus apalagi tuh yang biasanya dilakukan orang yang sedang menghukum. Sering kita lakukan di kelas ketika sedang mengajar, anaknya tidak mengikuti yang kita inginkan ya. Iya, marah dengan nada yang tinggi. Iya, membuat anak itu menjadi malu. Nah, ini kalau membuat anak menjadi malu ada di poin membuat rasa bersalah. Jadi ketika anak kita katakan tapi dengan alasan, contohnya, Erni, kan sudah ibu bilang, kamu kenapa masih seperti itu? Kamu kan sudah janji. Nah, itu jadi menimbulkan perasaan bersalah. Saya sering banget melihat guru itu dekat dengan murid karena merasa apa? Kita harus bisa bersahabat dengan murid, kita harus bisa berteman dengan murid. Ada efeknya ada efek positif dan ada efek negatif. Efek positifnya apa? Dekat. Iya, lebih dekat. Tapi hati-hati dengan bapak-bapak ya, bapak-bapak guru jangan terlalu dekat dengan muridnya, apalagi muridnya perempuan ya. Ya, kalau sisi negatifnya adalah timbulnya rasa tidak hormat kepada guru, ketergantungan, betul. Jadi siswa itu akan tergantung kepada gurunya, meremehkan. Jadi kita tidak ada nilainya di depan murid. Posisi kontrol guru sebagai pemantau, kita sebagai satpam ya? Bukan, sebagai pemantau. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita selalu melihat seperti satpam. Kamu kenapa seperti itu? Apa yang sudah kamu lakukan? Seperti itu. Pasti Bapak Ibu lakukan hal yang sama kan? Ya, sebagai manajer kita itu mudah. Karena apa? Mengembalikan yang awalnya dengan kesepakatan. Nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas yang sebelumnya pasti kita lakukan kesepakatan dulu. Dalam menangani siswa, guru sebaiknya menghindari tindakan menghukum atau restitusi. Itu guru melakukan proses dialog yang restitusi ini nanti saya ulas lagi di slide ya. Untuk lebih dalam mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya akan minta tolong kepada Bapak Ibu, apa sih beberapa kalimat ini yang merupakan ciri-ciri dari hukuman atau ciri dari konsekuensi atau ciri dari restitusi. Setelah kita mengetahui ciri-ciri, kita akan bisa melakukan restitusi pada siswa yang bermasalah. Sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah. Baik. Kertas yang Bapak Ibu sudah dapatkan itu merupakan ciri-ciri dari hukuman, konsekuensi atau restitusi. Setelah Bapak Ibu
baca, Bapak Ibu pahami, coba kita bersama-sama mengaplikasikan di papan yang sudah saya siapkan. Mana itu ciri-ciri dari hukuman, bisa ditempel ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang sudah menemukan jawabannya bisa langsung ke depan. Yang salah diserap. Wita di mana Wita? Masing-masing ada 5 ya, ada 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya minta tolong boleh ya. Pak Ridwan bisa ke depan membantu saya untuk membaca. Hal ini juga saya lakukan kepada siswa untuk melatih berpendapat. Untuk yang hukuman yang pertama, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Betul nggak teman-teman? Oh betul. Lalu konsekuensi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, bagaimana? Oh, betul. Oke. Kemudian restitusi nomor 1 memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, hukuman yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang pertama yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Jadi kita selama pembelajaran, jika murid sudah tidak takut kepada kita, pembelajaran akan berjalan atau tidak? Kalau siswa itu sudah takut kepada kita. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalkan pada saat pelajaran PJOK dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya itu berbeda dari pelajaran tersebut. Misalkan PJOK kan lari, lompat, tapi dia disuruh membaca puisi. Berarti kan tidak tepat. Konsekuensi yang tidak tepat ini akan apa? Tidak sesuai. Pada perbedaan di restitusi, yang pertama itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus selalu memonitor. Tadi yang di posisi kontrol guru itu sebagai apa? Kalau seperti itu, manajer atau sebagai pemantau.
Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oh, ketua kelas. Yang hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar memecahkan masalah. Kemudian restitusinya, anak belajar taat peraturan. Terima kasih Pak Irfan. Pada perbedaan ini, ketika anak dihukum, anak akan menyembunyikan kesalahannya. Biasanya ini seperti Pak Irfan tadi itu. Pak Irfan itu melakukan kesalahan, misal menyembunyikan tasnya Pusian. Dia akan berbohong. Kalau diberikan konsekuensi, anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Jika aku melakukan kesalahan, aku pasti mendapatkan ini, atau diberikan sanksi ini, gitu kan? Pada restitusi, anak belajar taat peraturan. Ketika sudah dilakukan restitusi, anak itu akan patuh dengan sendirinya tanpa harus dihukum atau diberikan konsekuensi. Sampai di sini sudah paham ya? Keyakinan kelas itu bisa dibentuk itu melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan itu dibuat bersama siswa. Nah, tapi keyakinan kelas ini adalah rangkuman dari kesepakatan kelas. Contoh, kita kalau pagi datang harus tepat waktu. Ya, karena harus absen. Kemudian ketika bertemu dengan orang lain, kita harus membudayakan 5S apa saja? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi ketemu dengan orang harus senyum, harus menyapa, harus sopan, dengan berkata santun, berdiskusi seperti yang tadi saya sudah lakukan. Kesepakatan seperti apa yang akan menjadi keyakinan? Berdiskusi untuk mencapai keyakinan. Kita harus sopan, menegur, tersenyum, berkata santun, menyapa, seperti itu ya. Itu bisa kita buat keyakinan. Keyakinan seperti apa? Bisa sopan santun. Berarti kita harus sopan santun di mana saja. Apakah kita yakin melakukannya? Kita yakin melakukannya? Yakin kita bisa melakukannya? Bisa. Terus yang kedua, kita datang tepat waktu. Kira-kira kita bisa nggak untuk datang tepat waktu? Yakin tidak? Kalau yakin pasti kita bisa. Bisa ya Bu Riko? Bisa. Saya juga kadang terlambat tapi tetap berusaha. Kalau kita yakin pasti bisa. Kemudian ada ketika di dalam kelas, sebelum kita bertanya kepada gurunya, kita cemberut atau marah-marah atau tersenyum? Tersenyum Bu. Tersenyum sendiri atau tersenyum bersama-sama? Jangan bersama-sama, nanti rame. Baik, kalau di dalam kelas ketika kita bertanya kepada gurunya atau menjawab pertanyaan gurunya, kita wajib dengan sopan, wajib dengan santun bahasanya. Oke. Bisa diyakini untuk selalu melakukan sopan santun di dalam kelas? Apakah yakin? Ya. Nah,
keyakinan tersebut, keyakinan kelas ya bersama-sama. Nah, ini yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Setiap masalah kita akan memvalidasi tindakan salahnya di mana, apa salahnya, terus menstabilkan identitasnya, siapa, apa penyebabnya, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Dia sudah mengakui bahwa dia salah, dia sudah mengetahui kesalahannya, pastinya akan melakukan lebih baik lagi. Kebaikan yang sudah anak tersebut lakukan itu menjadi suatu keyakinan seharusnya, tapi belum tentu. Makanya kita harus benar-benar meyakinkan siswa. Contoh yang sudah saya lakukan, ketika siswa binro, tetapi dia terlambat masuk ke dalam musola. Nah, siswa saya ini ngobrol bercanda. Saat ditanya, kamu sudah udah wudhu atau belum? Karena akan melakukan sholat. Ya. Nah, ini ya, itu kebiasaan murid kita ya Bapak Ibu ya. Ketika menunggu binro dia keluar main atau jajan atau main bola. Ketika masuk binro sudah dimulai, lupa bahwa sudah dimulai. Yang saya lakukan yaitu pertama memanggil siswa, memanggil murid untuk menanyakan permasalahannya benar atau tidak, mengakui atau tidak, dan dia akan berjanji atau tidak. Setelah dia sudah mengakui dan mengetahui apa kesalahannya, dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi dengan, kalau kita bilang ijab kabul ya. Iya. Lebih memastikan bahwa bisa kita lakukan. Bisa nggak? Bisa nggak kalau misalkan restitusi itu benar-benar bagus, harus kita lakukan daripada kita harus menghukum atau kita harus memberikan konsekuensi. Ya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga tersebut, yaitu motivasi intrinsik. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Nah, ketika rangkaian tersebut kita lakukan di dalam kelas, budaya positif itu akan tercapai. Tentunya tetap dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila akan terwujud jika budaya positif itu terlalui dengan baik. Sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, nanti ada sesi tanya jawab ya. Mengenai budaya positif itu terdiri ada tiga jenis untuk mengatasi masalah ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin kalau dilihat dari contoh ya, contoh ketiganya
dalam bentuk permasalahan yang ada. Contohnya misalnya tadi ada yang terlambat ya, apa tadi yang di Bimroh tadi ngobrol apa terlambat ya, terlambat. Bisa diberi contoh ketika hukuman ya, contohnya misalnya Bu Betty manggil anak, nak kamu terlambat gini, kamu harus lari keliling lapangan, itu hukuman ya, untuk memberikan contoh kan ya. Kemudian kedua, konsekuensi ini misalnya sebelum dia diberikan sanksi, apa nak jika kamu melanggar ini, oh ya saya harus begini. Nah itu konsekuensi yang sudah diberikan kesepakatan. Nah kemudian ketiga, restitusi adalah kesepakatan tetapi dibicarakan. Biasanya nada bicara hukuman lebih tinggi, nada konsekuensi ya sedang-sedang, dia agak gimana ya, agak sedang ya. Nah kalau restitusi kayak berteman, kita bicara dari hati ke hati, dia tanya, tapi tidak terlalu lembut banget, tetap kita tegas sesuai dengan hal-hal yang akan kita bicarakan. Nah itu adalah contoh-contoh tadi sudah dijelaskan oleh Bu Betty, bagaimana sih kita posisinya di mana. Mungkin Bapak Ibu bisa memposisikan sehari-hari menghadapi anak, peserta didik, murid, itu kita posisinya di mana. Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjudge, oh itu si ibu itu begini, tidak. Tapi yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Ya tinggal silakan pilih mana punya Bapak Ibu jenis menghadapi ketidakdisiplinan peserta didik. Tinggal mungkin ke depannya ada perubahan. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya nggak bisa berlama-lama gitu ya. Di sini juga di map itu warnanya merah ke arah sana, macet di tolnya. Itu aja ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih kepada Bu Betty yang akhirnya mungkin ada pertanyaan nanti ya, tinggal dilanjutkan saja. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Lindawati sebagai pembimbing, pengajar praktik, Ibu Betty Novitasari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 34I Munjul 01. Terima kasih diaturkan atas kehadirannya dan nasihat-nasihatnya. Dan berikutnya, bagaimana menyikapi murid yang motivasinya rendah dalam belajar dan cenderung lambat dalam menangkap pelajaran? Dalam mensikapi murid yang motivasinya rendah dalam belajar dan cenderung lama dalam menangkap pelajaran, yaitu yang pertama, berdiskusi dengan orang tua wali murid, kemudian membuat kesepakatan dan keyakinan dengan murid tersebut, lalu memberikan tugas yang berbeda dengan murid lain, disesuaikan dengan kemampuan dan dapat dikerjakan. Setelah itu mengevaluasi setiap hari capaian dan kekurangannya. Yang terakhir membuat perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan motivasi anak tersebut. Ya, jawabannya seperti itu. Kepada Ibu Betty Novitasari, sehubungan dengan diseminasi yang disampaikan tadi, saya mempunyai pertanyaan terkait dengan kebutuhan kebebasan anak-anak di kelas. Sebagian besar itu anak-anak tuh kurang fokus atau mudah bosan dalam belajar. Nah, bagaimana cara mengatasi murid di kelas yang mudah bosan padahal anak itu sendiri pandai dan mudah menangkap pelajaran? Itu saja Bu Betty pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu terkait kebutuhan kebebasan. Anak-anak di kelas sebagian besar mudah bosan, tidak bisa lama fokus dalam apalagi diam. Di sini bagaimana cara menangani murid di kelas yang sudah bosan, padahal anak tersebut pintar dan mudah menangkap pelajaran. Nah, di sini siswa yang pintar itu pasti akan mengalami masa kejenuhan, sehingga guru itu harus memberikan penugasan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Salah satunya memberikan tugas yang lebih
berkompetensi, misal menjadi tutor sebaya. Nah, teman-teman yang belum bisa diajari oleh murid tersebut. Nasihat dari Guru Pamong dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Riko Isriatun SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, kita sambut Ibu Riko Isriatun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Munjul 01 sekaligus pendamping CGP, Pak Petrus, pendamping CGP juga, dan Ibu Linda yang saya hormati, yang pamit karena ada urusan lain. Mudah-mudahan dia selamat sampai tujuan dan yang dituju juga tepat. Ya, pesan dan kesan semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita katakan susah, ya susah. Kalau kita katakan mudah, ya mudah. Audiens yang telah membantu CGP kita bertiga. Sukses semuanya berangkat dari diri masing-masing. Kalau kita katakan berhasil. Kalau kita katakan tidak berhasil, tapi kita akan berusaha berhasil. Itu saja kesan dan pesan dari saya. Sudah bagus, tingkatkan untuk CGP yang lain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dengan selesainya disimulasi Ibu Betty, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua, tergerak hatinya untuk menjadi CGP yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Ibu Betty. Bermanfaat ilmunya dan berkah untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta teman-teman sekalian. Pada hari ini luar biasa sekali, dari pagi sampai siang acara kita padat. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini kita menghadirkan adik kita atau teman kita. Acaranya apa tuh tadi, diseminasi untuk guru penggerak. Terus terang saya bangga, saya senang, lahir batin jangan ada yang batuk-batuk. Saya senang. Kenapa saya senang? Minimal kita semua dapatkan ilmu dari mereka bertiga. Dari ini hari ketiga ya, dari hari Senin, Selasa dan Jumat. Mudah-mudahan ilmu yang mereka berikan kepada kita tentunya sedikit banyaknya, kalau nggak banyak sedikit bisa nyangkut untuk kita yang guru-guru sudah senior, dan untuk adik-adik kita yang masih muda, ayo ikuti mereka yang guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan berhasil, ya. Kesannya tadi luar biasa, senang. Kita dapat siraman rohani dan dapat siraman jasmani juga, ya kan? Tepuk tangan dong untuk adik-adik kita. Oke, terima kasih Bu Hope, Pak Erni dan Mbak Betty ya. Pesannya tingkatkan terus, jangan apa ya, kalau kami guru-guru yang senior bertanya, mungkin kami banyak pertanyaan daripada jawaban. Ya betul kan ya Bu Sisyatun ya? Banyak pertanyaan, lama menjawab. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kasih pantun Karmina ya. Ambil peluru sambil bergerak. Semoga lulus guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hebat, kamu hebat, kita semua pasti hebat, luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, karena Ibu Kepala Sekolah sedang ada tamu, dan mari kita tutup diseminasi pemahaman dan pemahaman budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Betty Novitasari, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 34 I Munjul 01. Tepuk tangan untuk Bu Betty. Wow, luar biasa.
Baik ya, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Iit Ridwan, saya bacakan Indonesia menjunjung tata krama. Saya ulang ya, cakep dari lahir. Indonesia menjunjung tata krama dalam bergaul dan hidup dengan sesama. Cakepnya nggak kompak. Ingat belajar dengan kurikulum merdeka. Guru penggerak yang menjadi fokusnya. Cakep, luar biasa. Oke. Kalian tepuk tangan untuk MC-nya. Luar biasa. Terima kasih Pak Irfan, Pak Adi, semangatnya semuanya ya. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya dan kepada Ibu Betty yang saya hormati, sampai di sini perjumpaan kita dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman pemahaman budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan untuk maju bersama, bergandengan tangan untuk maju dan semangat disiplin bertanggung jawab bersama-sama. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita akhiri paparan biasa ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita iringi juga dengan doa-doa yang terbaik. Semoga kita semua juga diberikan keberkahan, kesehatan, dan semua teman-teman CGP juga serta rekan-rekan guru sekalian sukses semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniyah wa niyatis sholihat sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil liqa wa tanfariju bihil qura wa tuqda bil hawaiji wa tunalu bil radaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Linda Sari yang telah memberikan pesan-pesannya dan terima kasih juga atas kehadirannya. Kiranya akan melanjutkan perjalanannya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiran Rizalda. Setiap sekolah mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan masing-masing kelas. Kita sebagai siswa harus mematuhi dan disiplin akan peraturan itu.